Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metal cutting tools. Materi kali ini saya ambil dari buku FA Handbook yang general, dan dia biasanya ada chapternya. Chapter itu chapter tools. Silahkan kalian cari sendiri di Google. Itu buku keluaran FAA. FAA itu apa? FAA itu Federal Aviation Association, sepertinya itu ya. Nah, the metal cutting yang biasa digunakan pada industri aviasi itu terbagi jadi hand snip, hacksaw, ada files, drill, dan punch. Yang pertama ada hand snip. Aviation hand snip itu didesain untuk memotong heat treated aluminium alloy dan stainless steel. Jadi aviation snip itu dia ada 3 macam. Yang pertama right cut snip, kemudian left cut snip, dan straight snip. Yang left cut snip itu yang seperti ini. Nah, left cut snip itu dia ujungnya itu miring untuk yang memotong ke sebelah kiri. Dan ada straight snip, itu dia untuk memotong lurus. Ada right cut snip, itu dia untuk memotong ke sebelah kanan. Jadi biasanya untuk left cut snip dan right cut snip itu di bagian badannya itu ada huruf atau tanda R atau L, itu menunjukkan left atau right-nya ya. Dan biasanya selain bentuknya seperti itu ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk memotong lurus. Dia ada juga kalau untuk di sekolah sendiri. Untuk di sekolah sendiri itu, nah bentukannya seperti ini. Ini di sekolah. Mereknya Crisbo ya. Nah, ini ada biasanya di tulisannya itu di bagian badan belakangnya berarti untuk yang right atau left-nya. Kita lanjut. Untuk memotong lembaran aluminium alloy yang masih dalam bentuk pabrikan, jadi lembaran yang masih besar sekali, itu pertama diukur dulu, baru dipotong di squaring shear ini. Jadi squaring shear itu maksudnya untuk memotong lembaran yang masih besar, potongan aluminium yang masih dalam bentuk lembaran besar. Itu dia dimasukkan lembar aluminium ke sini, kemudian nanti dia akan diinjak bagian sini. Alatnya untuk yang di sekolah itu seperti ini. Mohon maaf, masih dia agak karatan kan sudah lama tidak dipakai. Jadi di bagian sini itu ada penggarisnya. Ini biasa disebut squaring shear atau foot shear ya. Bagian sini ada penggarisnya, itu untuk menunjukkan berapa sih bagian yang akan terpotong. Kemudian di bagian sini memang biasanya ada panjangannya, itu bisa untuk pegangan kamu, dan dia menginjaknya di bagian sini. Jadi nanti aluminium alloy, nah aluminium alloy yang lembaran besar itu dimasukkan dulu ke sini, baru nanti dia nanti akan pisau, di sini ada pisaunya, nanti akan turun kalau diinjak ya. Setelah dia bentuknya sudah lebih kecil, kemudian masih mau dipotong lagi bentuknya, baru menggunakan hand snip yang ini. Alat potong yang kedua itu hacksaw. Hacksaw itu ada 2 jenis. Yang pertama pistol grip, kemudian yang kedua straight grip ya. Nah, ini yang bagian pistol grip itu yang bagian atas, yang bagian straight itu yang bagian bawah. Saya akan beri contoh. Nih, alat aslinya yang seperti ini. Jadi ini bagian pistol grip yang memang di sekolah adanya yang pistol grip, jadi yang straight itu tidak ada. Dia bagian frame-nya ini atau bagian badannya, bagian frame-nya bisa di-adjust tergantung sama blade itu yang matanya ini ya. Jadi blade itu ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Nah, biasanya kita pakai ukuran standar yang sedang-sedang aja. Ini bagian sini ada cekungannya. Nah, itu fungsinya untuk mengadjust tergantung sama panjang blade ya. Kalau yang kamu adjust yang bagian di sini, itu dia nanti akan lebih pendek. Kalau dia kamu panjangin itu juga bisa. Kemudian di sini itu ada untuk nanti blade ini akan dipasang di sini. Itu nanti ngejust untuk mengendorkan atau mengencangkannya di bagian sini. Dan ini handle-nya untuk memegang ya pastinya. Prosedur menggunakan hacksaw, yang pertama pastikan kamu memilih hacksaw dengan blade yang masih bisa digunakan. Jadi jangan pakai yang dull atau pakai yang ujungnya itu sudah
tumpul, kemudian assemble blade in frame, jadi kamu blade itu dipasangkan di frame ya. Adjust tension, pastikan kamu tension kekuatan di blade itu di adjust ya. Kemudian clamp the word in the place, jadi pasang benda kerja kamu di bend vise. Bend vise itu yang mana Bu? Bend vise itu yang ini. Bend vise itu ragum, jadi jepit benda kerja kamu di bagian ragum ini. Maaf ya, sudah agak karatan. Setelah itu kamu pastikan di bagian yang mau kamu potong itu sudah ada tandanya. Nah, kemudian kamu pegang, dia ada kuda-kudanya ya. Jadi kalau kamu right hand itu bagian handle-nya kamu pegang di bagian kanan, kemudian left hand kamu itu bagian di tangan kiri kamu di bagian kamu pegang di bagian depan sini atau atas ini, tangan kanan di bagian handle. Nah, kemudian baru kamu pasang di bagian yang mau kamu potong di ragum ini. Nah, kemudian ketika pertama kali mau memotong itu pastikan kamu tandai dulu, jadi jangan terlalu pakai tenaga dulu. Jadi pastikan setelah ditandain itu nanti kamu tandain pakai itu lagi, pakai blade-nya lagi, itu pakai kekuatan yang ringan saja, jadi biar dia presisi. Nah, kalau kamu dari awal sudah menggunakan kekuatan yang besar, itu nanti dia tidak akan pas di bagian yang kamu tandain tadi. Nah, baru setelah dia ada cekungannya, itu masih pertama kamu jangan pakai kekuatan penuh, jadi masih light aja kekuatannya, sedikit demi sedikit. Nanti baru kamu setelah cekungannya sudah makin dalam, itu baru kamu pakai kekuatan penuh kamu. Jadi dalam 1 menit itu kamu bisa 40-50 kali stroke itu ayunan ya. Nanti kalau sudah selesai kamu memotong, itu biasanya di bagian blade-nya itu ada kayak serpihan-serpihan, itu kamu bersihkan pakai kuas. Jadi biasanya memang ada kuasnya. Alat potong yang kedua itu hand file. Jadi hand file itu ada beberapa bagian. Nah, ini bagian tangnya itu nanti yang akan dihubungkan ke bagian handle. Kemudian ada ini bagian untuk memotongnya, ini bagian heel-nya. Ya, tang itu file itu dia kikir ya, Nak. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya ini saya gambar, saya ambil dari STPI, hanggar di STPI. Jadi kalau di sana itu setiap taruna itu dia dikasih satu toolbox dan isinya ada banyak tool seperti ini. Jadi bagian file ini dia disimpan dilapisi oleh kertas, entah itu kertas koran atau kertas pokoknya semuanya kertas. Itu tujuan apa? Biar di bagian pemotongnya itu dia tidak bersinggungan ya, jadi nanti nggak cepat bur atau nggak cepat aus ya, jadi nanti nggak cepat tajam. Nah, kemudian dia jenis-jenis filenya ada yang flat file, ada yang mill file, ada yang square. Flat itu dia lurus, kemudian mill itu dia agak taper di bagian agak tebal di bagian tengahnya. Kemudian square itu kotak. Kemudian ada yang round itu bulat, ada yang triangular atau segitiga, ada yang half round file. Jadi yang ujungnya itu dia ada lurus, kemudian bagian sisinya yang lain itu dia agak setengah lingkaran. Yang dipunya di sekolah itu cuman yang flat, ada yang round, sama ada yang half aja, half round file. Jadi bentuknya seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini sepertinya ini yang flat, ini yang round. Kemudian untuk half round itu contohnya saya lihat dulu half round. Nah, ini dia. Ini bagian half round, jadi dia bagian ujungnya itu, saya nggak tahu kalian kelihatan atau enggak ya, di bagian ujung salah satu
sisinya itu dia lurus, sisi sebelahnya itu dia